Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya pernyataan Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi atas kami. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan. Semua yang akan mengalami lawatan Tuhan yang besar. Yang ada di tempat ini, yang menyaksikan melalui siaran radio Tuhan, yang melalui live streaming, semua mengalami lawatan yang sama. Semua dibebaskan, semua dipulihkan, semua mengalami kemenangan. Kemenangan, joyful, and the new beginning, kemenangan lebih dari para pemenang yang menyaksikan melalui siaran radio Tuhan, melalui tidak bisa melihat wajah, tapi kami percaya melalui suara Tuhan, kuasa-Mu bekerja melalui siaran live streaming Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kuasa-Mu sempurna bekerja. Dalam nama Yesus, kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Kami bebaskan seluruhnya untuk bekerja. Malaikat di surga, para pasukan-pasukan surgawi, dan kami semua tempat ini mengambil lawatan Tuhan. Kami pulang dalam keadaan berbeda. Kami diperbaharui. Kami terima sesuatu dari rahasia surga mengalir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya sangat diberkati Tuhan. Sangat diberkati karena dulu saya datang ke tempat ini, saya lupa berapa tahun yang lalu, tapi saya melihat dengan mata. Tempat ini dulu kecil, pendek, tapi sekarang menjadi tempat yang besar dan luas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Artinya pekerjaan Tuhan nyata tempat ini. Katakan amin. Ngomong kanan kirimu, pekerjaan Tuhan nyata tempat ini. Amin. Nah saudara, ini suatu penghargaan dan suatu penghormatan Tuhan untuk saya boleh hadir. Seharusnya minggu lalu, tapi kondisi saya 10 hari masuk rumah sakit. Dan Tuhan izinkan saya sakit sampai kondisinya kritis. Ini saya masih tahap masa penyembuhan, tapi buat saya sudah sembuh. Katakan amin. Katakan yes. Saya sempat kena gejala stroke saudara, karena saya harus ada penyumbatan di pembuluh darah otak kiri dan otak kanan. Saya sempat menembus tensi saya 280 bawah 170. Tinggi sekali ya saudara ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saya selamat, pasti Tuhan akan berikan saya jalan keluar. Dan puji Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Tuhan izinkan saya boleh ada tempat ini karena untuk masih melayani Tuhan. Amin. Nah saudara, pagi ini saya mau berikan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan. Saya tadi di awal berdoa di atas, Tuhan apa yang mau hamba bagikan. Berikan hatimu, perasaanmu pagi hari ini Tuhan. Sesungguhnya bukan firman manusia, tapi firman Allah. Amin. Nah saudara, ini tahun dimana gereja ini jadi, dan saya boleh ada, dan saya boleh membawakan kesaksian bahwa ini buat saya tahun the new beginning. Ini pembangunan belum selesai, masih ada tahap sesi kedua. Kok aminnya gak mau masih diperbarui. Kan tempat ini gak cukup saudara. Tempat ini gak cukup. Bangun belakangnya lagi. Pak, uang dari mana? Uang dari Tuhan. Bagian kita beriman dan percaya. Saya mau. Amin. Saya katakan tempat ini gak cukup saudara. Tempat ini gak cukup. Dalam tempo 6 tahun nanti Tuhan akan menyatakan perkara ajaib tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya datang dari Semarang dengan anak-anak saya. Ya, dan puji Tuhan, ini tim saya. Bagaimana saya boleh ada. Dan saat ini mungkin Anda lihat kaos ya. Kaosnya the only way to heaven. Saya mau kasih tahu,
hanya satu-satunya jalan ke surga cuma Tuhan Yesus. Anda harus pastikan dulu, tidak ada Tuhan yang lain. Mungkin banyak yang mengaku Allah, banyak yang mengaku Tuhan, tapi Tuhan satu-satunya juru selamat punya nama, namanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain dan tidak ada tiruannya. Satu-satunya Tuhan. Boleh sebut namanya dengan hormat, Tuhan Yesus. Apapun Tuhan-Tuhan yang diklaim di luar sana, maaf, saya harus mengakui dan harus mendeklarasikan bahwa cuma Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang masuk ke surga. Karena Tuhan yang dari surga turun ke bumi, bukan orang bumi yang naik ke surga, katakan amin. Saya tidak menyembah orang bumi yang masuk ke surga. Saya tidak menyembah orang nabi yang dari bumi. Saya menyembah nabi yang dari surga turun ke bumi, yang bernama Yesus Kristus, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, puji Tuhan, tahun ini saya boleh hadir bersama album saya yang baru, My Diary with Him. Puji Tuhan, segala perjalanan hidup saya bersama Tuhan, lembah kelam, waktu diberkati, jerih payah bersama Tuhan. Saya bukan seorang penyanyi kontestan, saya gak jual suara, tapi saya tulis semua dalam sebuah album, My Diary with Him. Bukan perjalanan gampang saudara, karena album ini saya rekam dalam kondisi saya sakit, ya, sakit, demam, dan saya harus take vokal berkali-kali karena memang suara saya pas-pasan. Tapi puji Tuhan, ada satu ayat yang menguatkan saya bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati, kata amin. Ya, boleh saya berbagi? Anda mau dengar? Amin. Tapi Anda nggak cuma dengar, beli CD-nya, amin. Ada di depan. Nggak cuma CD, ya. Hari ini yang beli 6 pertama akan mendapatkan gantungan kunci, ya, yang tidak saya jual saya limited edition, ya, limited edition. Saya juga bawa kaos, banyak contoh, banyak modelnya. Kaos ini bukan sekedar jualan, tidak, tapi saya pakai untuk pelayanan, amin. Ya, itu saudara. Saya akan membawakan sebuah 3 lagu secara medley, ya, dan biarlah lagu ini ada di CD ini dan menjadi berkat buat kita semua, amin saudara ya. Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di saat aku berbeban berat, di saat aku merasakan letih dan lesu Tuhan, di situ aku percaya bahwa secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Betapa beratnya jalani hidup ini tanpa kasih-Mu Tuhan. Aku tak sanggup. Syukur atas kasih-Mu, firman-Mu yang menguatkanku, janji-Mu selalu ada. Aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Betapa beratnya jalani hidup ini tanpa kasih-Mu Tuhan. Aku tak
tak sanggup, aku tak sanggup. Syukur atas kasih-Mu, firman-Mu yang menguatkanku, janji-Mu selalu ada. Sama-sama katakan, aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Oh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya, dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya, dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Boleh bersama-sama dengan saya mengatakan bahwa Dia menerima kita apa adanya, amin. Dia menerima kita waktu saat kita berdosa. Dia menerima kita waktu kita di saat kita berdosa. Dia menerima kita sebagai anaknya, dan Dia Bapa yang baik. Dan tidak ada Bapa selain Tuhan Yesus yang mengasihi kita melebihi nyawanya sendiri. Dia relakan turun dari surga, segala statusnya, segala status kemuliaannya harus Tuhan ganti dengan segala penghinaan, pemberontakan, dengan segala dosa, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah hidupku, tak pernah kulihat ada kasih seperti kasih-Mu. Bagaikan Bapa yang selalu menimang seorang anak dalam pelukannya. Hasrat dari dalam hatiku, selalu ingin beri yang terbaik kepadamu Bapa. Namun ku sadari tak semua caraku indah dalam pandangan
hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Oh. Ku nyanyikan pujian dari hatiku untuk-Mu Tuhan. Ku berikan persembahan besar dan ajaib nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ku nyanyikan pujian dari hatiku untuk-Mu Tuhan. Ku berikan persembahan besar dan ajaib nama-Mu Tuhan. 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 Nama-Mu Tuhan. Nama-Mu yang saya medley dan saya percaya menjadi berkat bagi kita semua, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kita masuk dalam sesi di mana Tuhan akan segera datang. Kita nggak lagi merayakan Natal di mana seperti bayi yang sedang lahir kembali. Tidak ada reborn. Yesus nggak reborn kembali, tapi Yesus akan datang kedua kalinya menjemput yang sudah siap. Saya mau tanya, yang sudah siap boleh lambaikan tangannya. Yang di rumah-rumah yang sudah siap.
Kenapa saudara? Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat ke-37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Wow. Tuhan menyamakan posisinya keadaan dunia waktu Tuhan sebelum datang disamakan hampir sama seperti kedatangan Tuhan seperti zaman Nabi Nuh, betul? Amin. Nah, yuk kita lihat kenapa Tuhan menyamakan dengan Nabi Nuh. Ada pesan apa di hari ini? Kenapa harus seperti Nabi Nuh? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan di dalam, kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Saudara, di akhir-akhir ini sangat sulit cari orang bergaul dengan Allah. Sangat-sangat sulit orang yang benar dan tidak bercela. Kenapa? Karena kondisi ekonomi, kondisi kejahatan sekarang lebih berkuasa daripada kebaikan, betul? Amin. Ini saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan? Bahkan kalau Anda perhatikan ya, di ayat yang Kejadian pasal 6, ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jelas, hari-hari ini bumi penuh kekerasan. Sekarang semua mendeklarasikan agamanya, mendeklarasikan sebuah agamanya, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan agamanya, betul? Ini baju boleh putih, belum tentu hatinya putih, betul? Pelayanan boleh hebat, tapi pikirannya belum tentu benar, kotor. Betul saudara? Ini banyak orang lebih puas dengan penampilan fisik. Padahal Tuhan tidak suka dengan penampilan fisik. Tuhan lebih suka mendandani, merenovasi. Tuhan lebih suka mereformasi, bukan luarnya tapi dalamnya. Amin. Kalau dalamnya kita benar, luarnya pun kita akan benar, kata amin. Suka gak suka saudara, kehidupan kamu akan dikontrol oleh dua. Apa saudara? Dua, pikiran dan perasaan, betul? Makanya Tuhan katakan taruh pikiran dan perasaan dan fokus kepada Tuhan, dan Tuhan harus tinggal dalam kamu supaya pikiran dan otak kita dikuasai oleh firman Tuhan. Gak sedikit anak Tuhan mudah tersinggung, iri hati, dengki, betul gak? Dikurangi pelayanannya, marah. Disuruh pelayanan gak disiplin. Oh sini gak ada, amin. Gak ada yang ngaku ya. Ya kan? Betul gak? Nah, bukankah COVID-19 itu Tuhan izinkan? Saya gak mau debat itu dari Tuhan atau tidak, tapi Tuhan izinkan itu pasti. Karena tidak ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan. Amin. Tidak ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan. Saya minta semua jemaat pakai masker ya, meskipun sedang ada ibadah. Kita mentaati protokol 19, kecuali saya yang khotbah. Saya pun harus pakai juga gak apa-apa. Haleluya, amin. Nah saudara, kalau dulu kita berdekatan itu sangat intim. Sekarang intim berdekatan dengan sesama manusia malah bikin penyakit, betul nggak? Ya. Nah, saudara, ternyata COVID-19 ini sedang membukakan kesungguhan hati kita. Saya mau kasih tahu, ibadah di rumah atau ibadah di sini sama saja. Karena gereja bukan terbatas dengan sebuah gedung gereja. Gereja adalah diri kita, berhubungan intim dengan Tuhan, kata amin. Kalau saudara sudah terbiasa di gereja, Anda acting fashion show, Anda acting sedang melakukan suatu ibadah untuk dilihat orang, Anda gak akan terbiasa di rumah untuk menyembah, sujud, menangis, itu gak terbiasa, betul gak? Makanya banyak orang kalau ibadah gini, waduh, baru, betul gak? Ini saudara, makanya kenapa banyak orang protes, Pak kenapa ibadah di rumah?
Sesungguhnya ini cuma sebentar kok saudara. Amin. Cuma sebentar. Anda di rumah, dimanapun, kalau hatimu worship kepada Jesus, Anda bisa kok nggak terhalang ruang dan waktu dan tembok dan apapun. Katakan amin. Katakan yes. Ini Anda masalah kusuk gak kusuk, itu bukan bicara tempat. Ini loh. Apa saudara? Hati. Bicara Anda kusuk gak kusuk bukan melibatkan musik yang bagus. Hatimu. Kalau hatimu terlalu cinta dengan Tuhan, apapun yang kamu alami tidak akan mengurangi pada perasaanmu dengan Tuhan. Kata amin. Amin. Nah, saudara, di akhir zaman ini saya rindu mengajak saudara untuk Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Oh maaf, ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Karena di ayat 9, Nuh seorang yang benar di zamannya. Di zaman milenial ini, saya rindu mengajak Anda menjadi orang benar. Kata amin. Siapa mau? Jadilah orang benar. Apalagi tidak bercela di antara orang-orang sejaman kita. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perubahan akan terjadi kalau kita benar-benar bergaul dengan Allah. Amin. Bergaul. Bergaul. Saudara, Anda sekalipun berani mendeklarasikan, Pak, saya ini bergaul dengan firman Tuhan. Bergaul, tapi kualitasnya dapat enggak? Banyak orang hanya baca firman Tuhan seperti Anda baca mantra. Ingat, baca dan lakukan. Amin. Amin. Nah, ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. No. Manusia di zaman sekarang hatinya hanya membuahkan sedikit-dikit apa saudara? Kejahatan semata-mata. Ini saya rindu firman Tuhan pagi hari ini membawa saya dengan saudara untuk mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, supaya kita semua didapatkan dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Pak, kita kan manusia belum sempurna, semua nggak ada yang sempurna. Tapi selama kita bergaul dengan Allah, mentaati hukum firman Allah dengan benar, maka kamu akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita lihat saudara, bicara tentang bahtera, itu rumah, itu bisa masalah tempat yang Tuhan siapkan. Siapa mau selamat masuk bahteranya Tuhan? Nah, saudara, kenapa Nuh bisa dipakai Tuhan? Jelas Nuh orang yang taat. Kalau Anda lihat Kejadian pasal 6 ayat ke-22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Wow. Nuh melakukan semua itu apa saudara? Tepat. Tepat artinya sempurna. Demikian semua dilakukannya. Semua dilakukannya dengan tepat. Tidak dikurangi, tidak tambahin. Kalau Anda lihat saudara, bikin bahtera, Tuhan punya hitungan seperti sarjana kontraktor, arsitek. Kalau Anda perhatikan ya, yuk. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau bawa berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Sampai bla 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 15, 16 itu semua kriterianya. Saudara bisa nggak lu berpikir gini? Kayu gofir itu kan kayu buat bikin peti mati ya. Sangat sulit cari kayu gofir di zamannya. Bisa aja lu bilang Tuhan, yang penting kan kayu, betul? Bisa kayu singon, sama ya nama sih kayu singon, sama ya. Bisa aja kayu karet. Tuhan, kenapa harus kayu gofir? Kenapa harus kayu ini Tuhan? Kenapa nggak kayu lain? Tapi enggak loh. Nuh taat loh, kata amin. Katakan yes.
Padahal harus sulit loh. Cari kayu spesifiknya kayu gofir. Apalagi bahkan di ayat yang ke-15, beginilah engkau membuat tingginya 300 hasta, panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. 16, buatlah atap pada batu itu dengan selesaikanlah batu itu sampai ke sehasta atas, pasang pintu di mana, mungkin jendela di mana, semua ada hitungannya secara arsitek. Gak gampang. Nuh bukan manusia dewa, Nuh bukan malaikat, dia manusia yang biasa. Tapi Nuh mau percaya full kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa masih ada orang berontak? Kenapa masih ada orang suka dengki, suka iri, suka marah sama pemimpin? Karena belum percaya full dengan firman Tuhan tentang hukum tabur tuai. Tentang full, tentang hukum sebab akibat. Orang yang percaya firman Tuhan adalah orang yang sungguh percaya bahwa apapun saya lakukan untuk Tuhan. Pembalasan hanya dari Tuhan, bukan manusia. Kata amin. Kalau Anda memberi karena untuk Tuhan. Anda taat kepada pemimpin karena Anda taat kepada firman-Nya. Kata amin. Ini. Ya. Nah, saudara, apakah Tuhan sengaja ingin membinasakan kita? Tidak. Saat Tuhan berperkara dengan Nuh, seperti Tuhan berperkara dengan Sodom dan Gomora, Allah sudah memperingati manusia selama 120 tahun masa Batra dibuat. Nuh sudah memberitakan akan terjadi air bah, betul? Tapi apakah manusia percaya? Tidak. Tidak sedikit orang Kristen yang percaya bahwa akhir zaman akan tiba. Tidak sedikit orang Kristen percaya bahwa umur itu akan pendek. Nggak ada yang percaya. Apa buktinya kamu nggak percaya? Buktinya kamu masih main-main dengan hidupmu. Masih berzinah, masih menipu, masih main dukun, masih main togel, masih nggak mau bersateduh, masih main-main dengan doa, masih main-main dengan pujian, masih main-main di gereja, masih main-main dengan otoritas. Kenapa? Anda berpikir bahwa Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih. Iya, Allah maha pengasih, hukuman tapi tetap hukuman. Amin. Ini saudara, Allah memang maha pemurah, Allah maha kasih. Tapi Allah juga tidak mau dipermainkan. Kata amin. Allah gak mau dipermainkan. Allah juga gak mau Anda main-main dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Memang gratis untuk Anda, tapi pihak Allah membayar kita bukan dengan pembayaran gratis. Harga yang mahal. Iblis pakai kata-kata Allah gratis membayar kita untuk kita main-main. Dengan ngomong apa? Kan Allah bisa ampuni. Saudara, dosa itu kayak benih. Katakan benih. Yang ditanam, ya. Benih itu ditanam di sini. Dan benih itu akan subur nanti, betul? Tumbuh akar, apalagi tumbuh dahang dan tumbuh bunga. Dan saat dosa itu udah tumbuh bunga, memang cantik. Diskotik itu lebih cantik, betul? Jangan bilang gereja lebih cantik, bohong banget. Diskotik, tempat-tempat berdosa yang gelap-gelap itu lebih cantik, betul nggak? Tapi membawa maut. Kalau dosa itu sudah ditanam, dosa satu akan menimbulkan banyak dosa. Makanya orang perokok pasti bilang susah untuk melepaskannya. Saya mau bertanya, ada yang masih merokok nggak tempat ini? Jujur, angkat tangan. Nggak ada semua ya? Yang di rumah mungkin. Kalau dosa sudah ditanam, itu urusannya sampai nanti ada dua kutuk. Kutuk keturunan dan kutuk perilaku. Hati-hati. Di akhir zaman ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya keras katakan. Kalau mau ikut Tuhan jangan main-main. Kalau main-main mending gak usah sekalian. Karena keselamatan bukan untuk main-main, tapi keselamatan untuk orang-orang yang serius. Kata amin. Serius. Sangat serius. Sangat serius. Saya waktu mati, masuk surga waktu itu, saya sempat masuk rumah sakit
di Telogorejo waktu itu. Kamis KKR, malamnya saya langsung kejang, tensi cukup hipertensi tinggi sekali, dan saya sempat dipus jantung saya. Waktu saya dipus, saya seperti roh saya keluar, saya jalan naik tangga. Naik tangga 1, naik tangga 2, saya lupa berapa jumlah tangganya, tapi saya ingat sekali kiri kanan saya itu benar-benar penuh awan kemuliaan. Sampai pada mau naik, ini misalnya gerbangnya sebesarnya ya, gerbang, sampai di gerbang begini saudara ya, tinggal selangkah masuk itu, terus Tuhan ngomong gini, Thomas, dia tunjuk, itu rumah kamu, besar, wow, besar sekali rumah saya. Terus pas saya mau langkah begini, tiba-tiba saya lihat ke bawah, bumi itu jauh sekali. Tapi saya dengar suara, Papa jangan, Pak Thomas jangan pulang dulu, kamu masih perlu pelayanan. Banyak suara-suara yang saya dengar. Makanya benar kata firman Tuhan, Tuhan tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar seruan hatimu. Amin. Waktu saya tengok ke bawah, Tuhan bilang begini, pilihan terserah kamu. Kalau kamu mau pulang, itu rumah kamu. Tapi kalau kamu masih mau terus melanjutkan perjalananmu, pulanglah. Hati saya lebih mengasihi jiwa-jiwa. Jadi saya berbalik. Sebelum saya berbalik, Tuhan bilang apa? Ingat, untuk mempertahankan rumahmu ini, kamu harus setia kepadaku. Kamu harus setia kepadaku. Meskipun saya sudah punya rumah di surga, belum tentu besok saya mati masuk surga loh saudara, kalau saya nggak menjaga kesetiaan saya dengan Tuhan. Amin. Amin. Dia bilang ini kesaksian ini menjadi berkat buat saudara. Waktu saya bangun, ternyata saya masuk rumah sakit Telogorejo di hari Kamis. Saya harus masuk ke ruangan khusus seperti ICU, tapi saya bilang nggak mau. Kamis malam saya keluar jam 12 malam, Jumat pagi saya terbang ke Pontianak, puji Tuhan. Dalam kondisi saya harus minum obat Concord. Jantung saya kalau naik pesawat itu turun tuh langsung duk, wah sakitnya luar biasa, kram semua. Tapi saya harus pulang ke Pontianak. Waktu saya pulang ke Pontianak, saya rawat inap sampai 10 hari. Saya sempat mengalami stroke setengah badan, sampai nggak bisa gerak sama sekali tangan saya sebelah kiri saya, sama sekali. Meskipun tubuh saya stroke, tapi hati saya masih bisa bernyanyi. Saya bilang, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Amin. Ini saudara, saya terus bernyanyi dalam hati saya. Dalam tempo nggak sampai 24 jam, sampai sekarang saya bisa normal bergerak sama sekali. Amin. Serius sama Tuhan. Sama-sama katakan serius sama Tuhan. Kok ngomong seriusnya sama gembala? Serius sama Tuhan. Ngomong sama pasanganmu, ya mbak pasangannya, aku serius sama kamu. Ya mbak pasangan, jangan perempuan ke perempuan. Pasangan, ya ngomong gitu, aku serius banget sama kamu. Amin. Loh banyak orang menikah tapi gak serius loh, betul gak? Amin. Banyak orang menikah tapi tidak serius. Nah, selama 120 tahun Allah sudah ngomong sama Nabi Nuh sampai Bahtera selesai. Tapi tetap masih banyak orang melakukan kejahatan. Makanya di dalam firman Tuhan kita buka 2 Petrus ayat 2 ayat yang kelima. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi Dia menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ini saudara ya, Nuh menjadi pemberita atas Injil. Para gembala, penginjil memberitakan bahwa akhir zaman segera datang. Seruannya adalah bertobatlah, sebab kedatangan manusia sudah sangat dekat.
Jangan bilang, Pak kapan? Ada dua hal, kamu mati duluan atau Tuhan datang duluan. Amin. Kita nggak tahu, saudara. Maka itu kita berjaga-jagalah, jangan seperti gadis yang bodoh yang hanya bawa minyak, bawa api tapi tidak membawa minyak. Ada pelayanan nggak bawa hati, habis hidupmu. Saya hamba Tuhan yang berkarunia pelepasan dan kenabian, nggak gampang. Kalau saya berpikiran kotor sedikit, saudara, serangannya luar biasa loh. Ada saya punya program YouTube Tom Halias TV. Anda bisa lihat nanti Tom THOMS Halias TV. Saya keluar rumah sakit hari Jumat, Sabtu, Minggu langsung pelayanan. Minggunya saya langsung ibadah raya. Minggu malam saya dijamu makan. Lagi makan, enak-enaknya makan ikan tim yang enak. Kalimantan Barat kan ikannya enak ya. Tiba-tiba karyawan saya tunjuk, kamu ada kuasa gelap, langsung manifestasi. Manifest langsung. Dan puji Tuhan, sekarang lagi viral di YouTube Anda. Bahwa sama katakan, dimanapun Anda berada, Yesus satu-satunya Tuhan yang terhebat, termulia, dan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Ini saudara, ada seorang oknum nantang saya, Pak, saya ini asistennya ini yang terkenal, yang sedang naik booming di ini. Saya bilang, saya nggak punya ilmu. Anda menantang ilmu, saya ilmu apa? Saya hanya punya ilmu firman Tuhan, amin. Oke Pak, nggak usah banyak mulut, dia bilang. Saya mau Anda adu ilmu sama saya. Saya bilang nggak punya ilmu saya cuma satu, memuji Tuhan, kata amin. Namanya hal yes, haleluya yes. Itu aja, gak ada yang lain. Bapak ini sombong, waduh sombong dari mana, ya kan? Saya ini kan hamba Tuhan. Kalau saya bilang punya ilmu, saya dibilang sesat, betul nggak saudara? Saya bilang saya punya firman Tuhan. Oke Pak, saya akan atur jadwal Bapak nanti adu ilmu sama ini adu kekuatan. Saya bilang nggak mau adu kekuatan, tapi saya mau tunjukkan Tuhan saya Tuhan yang hebat. Oke. Tapi saya minta syarat live, saya nggak mau direkam. Saya maunya kita adu puji-pujian, Anda punya cara, saya punya cara, tapi saya nggak mau recording. Saya live di program YouTube saya dan Anda live di program YouTube Anda. Saya bilang itu. Sampai sekarang nggak berani hubungi saya lagi. Dia bilang curang cara saya. Kenapa saya nggak mau rekaman? Bisa edit, betul nggak? Saya maunya live. Sampai sekarang dia nggak berani. Saudara, kalau Anda orang percaya, serius sama Tuhan dan hidup benar, kuasa manapun tidak bisa menyenggol Anda, kata amin. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sekalipun dukun hebat punya gelar macam-macam, nggak akan bisa menyentuh rambutmu sedikit pun. Ada Tuhan di pihakmu. Saudara jangan takut, amin. Siapa yang sakit sekarang dengan kakinya sakit, angkat tangan. Kakinya sakit, selain ibu ini, ada lagi, angkat tangan tinggi-tinggi. Coba mau sembuhkan nanti sebentar lagi. Ini ibu sakit, suatu dengan firman Tuhan, saya lihat tangan Tuhan sedang pijit-pijit kakimu. Nanti kamu bisa bangun, lepaskan kursi roda. Amin. Ini saudara, percaya. Ayat selanjutnya, ayat ke-6. Dan jika Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa dulu. Masa dulu atau masa kemudian? Itu kapan? Kapan? Sekarang. Allah tidak suka-suka untuk membinasakan, karena sudah waktunya. Jadi kalau Allah sudah datang, Allah datang tidak ada lagi belas kasihan. Karena belas kasihan itu sudah selesai. Pak, kok masih banyak ya Pak orang yang suka dengki, main bersinah, kumpul kebo itu kan? Kok masih aman ya, gitu kan? Yang nggak pernah doa, yang nggak pernah bersekutu, kok masih aman ya? Oh ada ayatnya nih.
Yuk kita lihat 2 Timotius 2 ayat ke-25. 2 Timotius 2 ayat ke-25. Yuk multimedia dengan cepat. 2 Timotius 2 ayat ke-25. Yuk 2-3 kita baca sama-sama. Dan dengan menuntut orang yang suka melawan. Sebab 2-3 yang keras. 1, 2, 3. Dan dengan lemah lembut iya. Jadi ada kemungkinan Allah masih punya kasih yang lemah lembut. Tapi ingat, Anda main-main tetap ada hukum tabur tuai. Sekalipun ada dapat kemurahan Tuhan, tapi tetap ada konsekuensinya. Berkat tertunda, betul? Betul? Berkat tertunda, promosi Tuhan tertunda. Ini. Ya. Yang paham angkat tanganmu, yang di rumah. Yang tempat ini, yang paham. Mungkin Allah masih lemah lembut, masih sabar. Bukankah Anda bisa bertobat karena kesabaran Tuhan? Amin. Kita semua masih bisa bertobat karena kemurahan, kesabaran Tuhan. Coba saya tanya orang tua, sekali dibilangin masih oke, betul? 2 kali masih oke, 3 kali, 4 kali, lama-lama naik darah tinggi nggak? Betul? Ada kalanya orang tua saking marahnya, dia nggak lagi berkata-kata, tapi dia diam. Betul nggak? Kalau Tuhan sudah sampai diam, artinya ada kemungkinan Tuhan sudah nggak mau ditemui kalian. Hati-hati. Ya, hati-hati saudara. Saya pernah saudara mengalami suatu Tuhan nggak mau ketemu saya. Sampai saya sujud di kaki Tuhan berhari-hari. Baru Tuhan nyatakan, Thomas, ini kesalahan kamu. Wah, saya langsung, Tuhan ampuni saya. Kenapa saudara? Saya khotbah bukan untuk kehebatan kata-kata yang saya susun, tapi saya khotbah ini bukan untuk Anda, buat diri saya dulu saudara. Karena firman pedang bermata, saya harus menikmati dulu. Anak saya harus menikmati, bukan orang luar. Amin. Istri saya, calon saya harus menikmati kehadiran saya dulu, bukan orang lain. Amin. Keluargamu lah yang harus menikmati kamu dulu siapa? Baru orang lain. Pujian yang paling benar bukan dari pihak orang luar, pihak keluarga. Kata amin. Ini saudara, orang dalam. Oh, apa yang itu katakan benar. Amin. Jangan cari pujian di luar. Jangan cari pujian di luar. Istrimu yang paling benar memujimu. Papa banyak bohongnya, nggak pernah doa. Kau dulu orang doa, itu kan? Amin. Anakmu yang lebih tahu siapa kamu, yang nggak bisa kamu tipu. Kan 24 hour bersama kita. Orang luar cuma kagum dengan karuniamu, tapi orang dalammu kagum atas karaktermu. Amin. Ini sudah. Ya. Lanjut. Udah mau terakhir nih. Ke-20. 2 Petrus pasal kedua ayat yang ke-7. Tetapi ia menyamakan Lot, orang yang apa saudara? Benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang. Oh belum, saya harus kembali ke tab saya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal apa saudara? Hukum. Yang hanya mengikuti apa tuh? Hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Galatia 5. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat ke-19.
yaitu percabulan. Apalagi iri hati, kecemaran. 20? Yuk, 20 tuh apa tuh? Perseteruan, apalagi perselisihan. Masih kan nggak kasus Kain dan Habel? Banyak nggak orang gara-gara masalah sepele besar-besari masalah? Banyak nggak? Banyak. Gara-gara nggak dapat haknya, marah, pelayanan, pindah gereja. Saya hamba Tuhan di sebuah sinode. Sampai hari ini banyak oknum-oknum pendeta yang nyakitin saya. Tapi saya nggak akan keluar dari saya punya sinode. Saya mau buktikan, saya tetap setia. Serius, saudara. Karena apa? Saya berusaha. Hawa nafsu ini nggak ada di kehidupan saya. Mungkin saya nggak menyembah berhala, saya pendeta. Mungkin iri hati, bisa nggak? Perselisihan, apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Semuanya itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Tuh lihat, pesta pora. Orang Kristen masih suka pesta-pesta terus. Pikirannya cuma kawin-mengkawin, makan dan minum saja, nggak mikir yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ini, Pak, mau nggak mau Pak, Anda harus pacu adrenalin Anda untuk sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan sempurna di hadapan Tuhan. Yuk kembali 2 Petrus ayat yang ke-9. Yang ke-8 dulu. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka yang mana? Yang fasik. Jadi saudara jangan iri melihat orang-orang benar pasti hidupnya tersiksa, disiksa. Ayo, kamu berdoa, bilang Tuhan Yesus, aku ini kaya gak perlu ikut Tuhan Yesus tapi kaya. Timbul iri hati gak kadang-kadang? Jangan. Sudah firman Tuhan katakan 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. Ya, sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Hari-hari ini orang-orang benar teraniaya, betul? Mau takut atau mau tetap jadi orang benar? Yang di rumah, yang tempat ini, mau jadi orang benar apa tetap masih mau berubah pikiran? Halo? Orang benar, siapa mau jadi orang benar? Sekalipun tersisa jiwanya. Amin. Ini sudah Alkitab gariskan riwayat kita. 9, terakhir. Maka nyata, yuk 2, 3, saya minta yang keras, 2, 3. Maka saudara, nanti ada waktunya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang saleh seperti Nuh. Katakan seperti saya. Amin. Tunjuk seperti kamu juga. Dan menyimpan orang-orang yang jahat akan kalau orang-orang baik harus simpan, cemplungkan langsung ke surga. Amin. Amin. Anda menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Ini, mari. Maka nyata itu real, realita real. Orang benar akan hidup karena imanmu. Bumi boleh hancur, ekonomi boleh hancur, COVID-19 boleh ada, tapi Mazmur 91 terjadi bagi kehidupanmu. Katakan amin. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari tundukkan kepala saudara. Saya akan berdoa untuk saudara. Sikata karaba. Mari sama-sama sungguh-sungguh percaya. Jadikan Tuhan andalan kita di pagi hari ini. Karena aku percaya masih ada mukjizat terjadi.
Karena Tuhanku dahsyat, perbuatannya ajaib telah dikerjakan di pagi hari ini. Aku percaya masih ada mukjizat. Amin. Kau uraraba sikata karabara bara 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 sikata karabara bara bara bara. Terus sama dia. Saya minta para singer boleh masuk ke depan. Sikata karaba sikata karabara bara bara bara. Sikara bara 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 bara. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, sama-sama katakan, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Katakan, I believe, aku percaya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Boleh sama-sama katakan sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama katakan, aku percaya ada mukjizat. Yang mau terima mukjizat angkat tanganmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya. Aku percaya. Terima, terima, terima. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Terima. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Saya bertanya, adakah kau datang dalam keadaan terluka hatimu? Saya merasakan ada roh terluka. Siapa orangnya? Kau merasa terluka hatimu? Siapa orangnya? Boleh masuk ke depan, cepat, berdoa. Hatimu sedang merasa gak damai. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Maju ke depan, ada orangnya, cepat. Sama yang sakit, bagian sini aja. Saya minta 5-5 dulu. Tetap social distancing, 5-5 saya dulu. Sikata karaba, sikata karabara, 5 dulu, per 5.
Saya tanya, siapa yang sakit bagian kepalanya? Sakit bagian kepalanya. Ada sakit bagian kepalanya. Siapa orangnya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bagian kepalanya ada. Tolong social distancing tetap. Pakai masker ya. Saya bertanya, siapa yang sakit? Saya merasakan engkau tadi bangun tidur seperti rasanya kayak mau demam. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Wow. Sikata karabara. Maju depan. Bagian sana, bagian sana, bagian sana, Bu. Cukup berlima di sini. Ini dipakai masker yang benar nih. Pakai masker yang benar. Tutup hidungnya. Maju, Bu. Tutup hidungnya, Bu. Horabasika karabasika. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Sama-sama katakan, aku percaya. Sembuh. 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 Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Keluar. 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 Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Terima. Terus mengalir, mengalir, mengalir. Percaya ada mukjizat. Tuhan tolong kamu, Tuhan tolong kamu. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Jesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan aku. Sepanjang jalan-jalanku, ada terobosan, ada perjalanan Tuhan, imanmu kepada Tuhan. Dalam 38 hari, kamu akan melihat cara Tuhan menolongmu. 38 hari. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bertanya, adakah yang punya anak perempuan? Punya anak perempuan? Kau sedang bagi anak perempuanmu? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kau punya anak perempuan? Kau sedang berdoa untuk anak perempuanmu. Siapa orang? Cepat, cepat. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Pakai berdiri. Saya akan menghampirimu. Anak perempuan. Saya bilang anak di tempat aja. Di tempat aja, di tempat. Sikata karaba, sikata karaba. Terima, terima. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus.
Sikata karabasi, sikata karabasi, kata karab. Tuhan menjawab air matamu. Tuhan menjawab air matamu. Yes. Ya. Ya. Ora basi kata karabasi, kata karabarabara. Terima, terima dalam nama Yesus. Terima. Sakit. Sakit. Lepas, lepas, lepas. Terima. Terima. Sembuh. 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 Terima. Terima. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Terima. 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 Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Terus, terus, terus mengalir, mengalir, mengalir. Mari semua pakai berdiri. Sama-sama kata, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Para penari boleh maju depan. Angkat kedua tanganmu sama. Aku percaya. Mari katakan imanmu sekali lagi pada Tuhan Yesus. Perbuatan ajaib. Sama-sama sekali lagi, angkat tanganmu. Sama-sama katakan di tempat ini, yang di rumah, katakan aku percaya. Para penari, tutup matamu. Tutup matamu. Bapak, aku berkata, ada lawatan Tuhan. Terus menerima Tuhan. Terima. 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 Lawatan Tuhan terjadi bagi anak-anakmu Tuhan. Generasimu. Terus menari bersama malaikat surga. Bahkan di depan ini, angkat nyanyian imanmu. Langsung bekerja bagimu. Yang di rumah, rasakan lawatan Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Perbuatan ajaib. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Yang percaya. Perbuatan
mukjizat. Terima yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima keterobosan. Terus sembuh, sembuh. Aku mengasihi gembala tempat ini Bapa. Sembuh. Saraf-saraf, otot-otot, bangkit, bangkit, bangkit. Bergejolak Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyata, nyata dalam nama Yesus. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Beri kemuliaan bagi Tuhan.